Ya, selamat pagi, sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Pagi. Pagi ini kita akan belajar tentang garam, pelajaran kimia pada kelas 11. Ini bisa kita lanjutkan PPT-nya. Kompetensi dasar, menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan pH-nya. Ada 3 indikator yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, menentukan sifat garam yang terbuat dari hasil reaksi asam basa. Yang kedua, menganalisis, dan yang ketiga, analisis harga kesetimbangan ion dalam larutan garam. Sahabat rumah belajar, itu hidrolisis garam. Hidrolisis berasal dari kata hidro, yang artinya air, dan lis. Hidrolisis adalah penguraian dalam air. Sedangkan hidrolisis garam adalah reaksi penguraian garam dalam air. Ada 4 jenis garam, tapi sahabat rumah belajar untuk lebih memahami ada triknya. Sahabat rumah belajar pada pelajaran sebelumnya tentang asam dan basa, sahabat rumah belajar pasti apa saja yang merupakan asam kuat dan basa kuat. Kalau sahabat rumah belajar dapat mengingat senyawa yang termasuk asam kuat dan basa kuat ini, berarti sahabat rumah belajar bisa mengetahui jenis-jenis dari bahannya. Kita mulai dengan yang pertama, yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya KCl. KCl ini berasal dari asam kuat yaitu HCl dan basa kuat adalah KOH. Karena keduanya sifatnya sama-sama kuat, sehingga garam KCl ini bersifat netral. Garam KCl terionisasi menjadi NK+ dan Cl-. Ion K+ dan ion Cl karena sama-sama kuat, jadi mereka tidak bisa terhidrolisis di dalam air. Mengapa? Karena berasal dari kation dan anionnya berasal dari asam kuat dan basa kuat. Jadi sahabat rumah belajar, ingat kalau yang berasal dari asam kuat atau basa kuat, berarti kation atau anionnya tidak mengalami hidrolisis di dalam air. Sehingga sifat dari garam KCl ini adalah netral. Kalau netral berarti pH-nya 7. Garam yang kedua asam lemah dan basa kuat. Asam lemah dan basa kuat ini contoh garamnya adalah CH3COONA. CH3COONA berasal dari asam lemah adalah CH3COH dan basa kuat adalah NaOH. CH3CONA ini terionisasi menghasilkan CH3COO- dan Na+. Sahabat rumah belajar, yang kuat di sini adalah basa. Sebagai catatan sahabat rumah belajar, sifat hidrolisis garam mengikuti sifat yang kuat. Jadi, untuk senyawa CH3CONA, karena yang kuatnya adalah basa,
maka ini sifatnya basah. Ingat ya sahabat rumah belajar, ikuti sifat yang kuat hidrolisis garam ini. Kalau tentang larutan penyangga, mengikuti yang lemah. Tapi kalau hidrolisis garam, mengikuti sifat yang kuat dari asam atamnya. Sekali lagi, kalau kuat, karena di sini adalah basa kuat, ion Na+, Na+ tidak mengalami hidrolis di dalam air karena dia kuat. Sedangkan Ca3CO- karena ia lemah akan mengalami hidrolisis di dalam air yang akan menghasilkan ketika CH3COH CO- bereaksi dengan H2O akan menghasilkan CH3COH dan OH-. Sehingga sifatnya basah, jadi lebih besar dari tisu. Yang ketiga adalah jenis garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Contoh, NH4Cl berasal dari asam kuat. Basa lemahnya adalah NH4OH. NH ini menghasilkan ion NH4+ dan Cl-. Sahabat rumah belajar, untuk garam ini yang kuat adalah asam. Maka sifatnya adalah asam. Ion NH4+ akan terionisasi di dalam akan mengalami hidrolisis dengan air. Hasilnya akan menghasilkan ketika NH4+ dan H2O akan kembali lagi menghasilkan H4OH dan sedangkan karena ion Cl adalah berasal dari ion yang asam kuat, maka ion Cl tidak mengalami hidrolisis di dalam air. Sehingga yang memiliki asam kuat lebih kecil atau kurang dari ini adalah hidrolisis sebagian atau adalah hidrolisis parsial. Jadi sahabat rumah belajar, ingat ya, kuat itu tidak mengalami hidrolisis pH 7. Kalau basanya yang kuat berarti hidrolisisnya sebagian, pH-nya lebih besar dari 7. Kalau kuat juga termasuk hidrolisis sebagian. Sifatnya adalah asam dan pH kurang dari 7. Mohon maaf, ini ada salah penulisan. pH asam ini harus kurang dari 7. Yang kedua, garam yang berasal dari dan basa lemah. Contohnya NH4C ini berasal dari asam lemahnya adalah HCN dan basa lemahnya adalah NH4OH. Karena kedua-duanya adalah asam lemah, sama-sama lemah, sehingga ini termasuk dalam hidrolisis total. NH4CN ini terionisasi menghasilkan NH4+ dan Cn-. Ya, tadi saya katakan bahwa karena dua-dua kationnya ini kation asam lemah, kationnya basa lemah, NH4+ juga lemah, sama-sama lemah, berarti termasuk dalam hidrolisis total atau hidrolisis sempurna.
Lalu bagaimana cara kita menentukan sifat dari garam yang lemah-lemah, asamnya lemah, maupun NH4-nya. Karena dua-duanya terhidrolisis di dalam air, NH4 kembali lagi menghasilkan NH4OH dan H+, dan HCN juga terhidrolisis dalam air, menghasilkan HCN dan OH-. Sifat dari garam ini kita lihat berdasarkan nilai Ka. Nilai Ka lebih besar dari Kb, sifatnya adalah asam. Tetapi jika nilai Kb lebih besar dari Ka, sifat garam ini basah. Tetapi jika nilai Kb sama dengan nilai Ka, maka sifat dari yang lemah-lemah ini sifatnya adalah netral. Ya, sampai di sini bagaimana sahabat rumah belajar bisa memahami ada 4 jenis garam. Yang pertama kuat-kuat, tidak mengalami hidrolisis. Yang kedua, hidrolisis sebagian ada 2 atau hidrolisis parsial. Kalau kuat, sifat garamnya adalah basah. pH-nya lebih besar. Kalau asamnya kuat, berarti sifatnya adalah asam dan pH-nya lebih besar, kurang dari 7. Sedangkan kalau sama-sama lemah, berarti ini termasuk dalam hidrolisis total atau hidrolisis. Berdasarkan nilai Ka dan Kb. Ya, selanjutnya Pak Denny minta tolong. Ya, sahabat rumah belajar, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah 3 jenis larutan yang kita akan melihat percobaan ketika dimasukkan kertas lakmus apa yang terjadi. Pada percobaan yang pertama, ketika dimasukkan kertas lakmus, tadi ini tolong Pak. Ternyata lakmus merah tetap dan lakmus biru tetap biru. Karena larutan ini mengandung NaCl. NaCl itu kan basa kuat dan asam kuat. Sama-sama kuat. Jadinya adalah netral. Percobaan yang kedua. Ketika dimasukkan kertas lakmus merah, ternyata kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru. Mengapa? Karena larutan garam ini mengandung basa. Contohnya CH3SO4, karena yang kuatnya di sini adalah basa. Sehingga sifat dari garam ini karena membirukan kertas lakmus merah, sifatnya adalah basa. Percobaan ketika dimasukkan kertas merah dan biru, apa yang terjadi? Ternyata kertas lakmus biru karena menjadi merah. Karena larutan SO4 ini asamnya yang kuat, sehingga sifat dari larutan garam ini adalah asam. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Oke, sahabat rumah belajar, ini
Jika ada yang mau bertanya sampai sini, silakan. Oke Pak, saya lanjutkan ya Pak. Ya, ini adalah rumus yang akan kita belajar dalam hidrolisis garam. Yang pertama, jika asam kuat dan basa lemah, sahabat rumah belajar tadi yang saya katakan bahwa sifatnya mengikuti yang kuat. Berarti yang dicari karena sifatnya asam, berarti rumusnya adalah H+. Konsentrasi H+ sama dengan akar dari Kw per Kb dikali konsentrasi garam dikali koefisien dari garam. N ini adalah koefisien dari garam. Atau juga konsentrasi H+ biasanya dalam soal H bisa digunakan rumus konsentrasi H+ sama akar dari KH dikali garam dikali koefisien dari garam. KH sendiri diperoleh dari Kw per Kb. Sahabat rumah belajar, karena ini ada beberapa rumus, trik untuk menghafal ini, sahabat rumah belajar ingat H+. H+ ini kan huruf yang diawali dengan huruf konsonan. Berarti nanti harus ada juga Kb. Jadi ingat aja, untuk asam kuat kan yang mau ditanya H+. Berarti nanti rumusnya ada Kb. Kita lanjut rumus yang kedua ya. Yang kedua, jika basa kuat dan asam lemah, karena di sini kuat, berarti yang ditanyakan adalah konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kw per Ka dikali konsentrasi garam dikali dengan koefisien garam. Atau konsentrasi OH- sama dengan akar dari KH dikali konsentrasi garam dikali koefisien dari garam dengan KH sama dengan Kw per Ka. Untuk memudahkan sahabat rumah belajar menghafal kedua rumus ini, sahabat rumah belajar OH. OH ini kan O, dimulai dengan huruf vokal. Ka kan A. Jadi untuk mengingat rumus, karena kedua rumus ini sangat mirip, ini sebagai trik saja bagi sahabat rumah belajar. Jadi kalau misalnya asamnya kuat, oh berarti itu H+. Kalau H+ itu kan huruf konsonan, oh berarti nanti rumusnya Kw per Ka. Sedangkan Kw per Kb. Sedangkan kalau basa kuat, mau ditanyakan ini kan OH-, berarti konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kw per Ka dikali konsentrasi garam dan koefisien. Ini ya sebagai trik untuk sahabat rumah belajar bisa mengingat, karena kadang selalu mengalami kebingungan antara rumus ini Kb dan Ka ini. Oke sahabat rumah belajar, kita lanjut yang ketiga. Kita lanjut yang ketiga yaitu asam lemah dan basa lemah. Kita pakai satu rumus saja sahabat rumah belajar, yaitu konsentrasi H+ dengan rumusnya konsentrasi H+ dari Kw kali Ka per Kb. Dengan KH sama dengan Kw
R Ka kali Kb. Ini adalah rumus, ini adalah 3 rumus yang akan dipakai dalam menghitung hidrolisis garam. Apa itu KW, sahabat rumah belajar? KW itu adalah tetapan hidrolisis air, yaitu 10 pangkat minus 14. Mohon maaf, di situ ada saya salah kurang mengetik 10 pangkat minus 4, sebenarnya 10 pangkat minus 14. Kalau KH sendiri adalah tetapan hidrolisis, dan N adalah koefisien dari garam. Oke, sahabat rumah belajar, bisa mengingat ketiga rumus ini. Kita masuk pada contoh ya. Pak Denny, bisa minta tolong dilanjutkan? Ya, ya. Ini adalah contoh, sahabat rumah belajar. pH dari 1 liter larutan NH42 kali SO4 0,1 M, Kb adalah 10 pangkat minus 5. Mau ditanyakan di sini adalah pH-nya. Sahabat rumah belajar, kita lihat garam di sini adalah NH42 kali SO4. NH42 kali SO4 ini kita harus membuat reaksi ionisasinya dulu. Reaksi ionisasinya adalah 2 plus ditambah dengan SO4 2 minus. Sahabat rumah belajar, garam ini yang kuatnya adalah asam karena berasal dari H2SO4. Karena asam, sehingga kita memakai rumus H+. Rumusnya, konsentrasi H+ sama dengan akar dari KW per Kb dikali konsentrasi garam dikali dengan koefisien garam. Sahabat rumah belajar, jika kita lihat di atas reaksi hidrolisis NH4+ koefisiennya 2. Berarti itu yang nanti akan kita masukkan di rumus. Kita masukkan nilai KW sama dengan 10 14, nilai KB sama dengan 10 pangkat minus 5, sedangkan molaritas garam adalah 0,4. 0,4 kita buat dalam pangkat, berarti 4 kali 10 pangkat minus 2. Kita kalikan dengan koefisien garam, yaitu 2. Sehingga diperoleh konsentrasi H+, 4 dikali 2 sama dengan 8. Berarti konsentrasi H+ sama dengan akar dari 8. Untuk menyelesaikan pangkat, sahabat rumah belajar, kita kalau pangkatnya kali, berarti kita tambahkan ya. Jadi minus 14 ditambah minus 1 yang berasal dari 4 kali 10 pangkat minus 1, berarti negatif 15. Jadi 8 kali 10 pangkat minus 18 dibagi 10 pangkat minus 5. Sehingga untuk menyelesaikan pembagian, kalau pangkat kita kurangkan. Kalau pangkat kita kurangkan ya sahabat rumah belajar, negatif 15 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 10. Berarti konsentrasi H+ sama dengan akar dari 8 kali 10 pangkat negatif 10. Untuk menyelesaikan akar 8 sama dengan 2,8. Sedangkan pangkat kita bagi dengan 2 ya, supaya akarnya hilang. Berarti 10 bagi 2 sama dengan 5. Sehingga diperoleh konsentrasi H+ sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5. Karena ini yang mau ditanyakan adalah pH-nya, berarti rumus pH sama dengan minus log konsentrasi H+. Kita tinggal masukkan
konsentrasi HP sudah ada nilainya, berarti minus log 2,8 kali 10 pangkat minus 5. Berarti pH-nya sama dengan 5 dikurangi log 2,8. Biasanya pada pembelajaran asam basa untuk penyelesaian log ini sahabat rumah belajar, yang pangkat kita taruh di depan, jadi pH-nya sama dengan 5 kurang log 2,8. Bagaimana sahabat rumah belajar? Untuk contoh yang satu ini bisa dipahami? Ada pertanyaan rumah belajar dari contoh yang pertama ini? Bu Me. Ya Pak. Nah, ini banyak yang bertanya sebenarnya. Perlu juga dijelaskan ini. Ya. Sahabat rumah belajar yang bertanya, katanya salah jadwal, seharusnya materi dulu gitu. Iya. Perlu Mohon dijelaskan. maaf ya. Iya. Mohon maaf ya, ini ada sedikit miskomunikasi. Jadi hari ini yang dibawakan materinya itu materi kelas 11. Minta maaf ya sahabat rumah belajar. Halo Bu Mel, ini sepertinya ada yang mengacungkan tangan Bu atas nama Brian Advance. Kita berikan kesempatan ya. Ya, boleh. Halo Brian, silakan. Belum menghilang. Briannya menghilang. Menghilang. Mungkin teman-teman jika ingin ada yang bertanya, silakan tekan tombol raise hand atau acungkan tangan. Atau juga bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan membukakan kesempatan Anda untuk bertanya. Ya ada itu Pak, yang tunjuk tangan, Andriko. Sekarang ada Andriko ini mengacungkan tangan. Kita berikan kesempatan kepada Andriko, silakan. Apanya Pak? Itunya, ya, mic. Koneksinya agak lambat ya, nggak bisa di-unmute. Oh. Bisa dilanjut ke soal nomor kedua aja. Ya, boleh ya. Kita lanjutkan ya untuk contoh yang berikut. Contoh yang berikut, garam CH3COOK, MR-nya sama dengan 98, sebanyak 19,6 gram. Dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Jika KA sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5, maka pH larutannya adalah, sahabat rumah belajar, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mencari dulu molaritas. Di sini karena udah ada MR, udah ada gram, dan juga ada volume, maka kita harus mencari rumus molaritas dulu. Halo? Ibu per V. Sebenarnya rumus molaritas ini juga ada dua. Rumus molaritas bisa pakai mol per volume, tapi volumenya itu harus dalam liter. Tapi karena di dalam soal ini volumenya di dalam mililiter, kita langsung saja memakai rumus gram per mr kali 1000 per V. Kita masukkan gram adalah 19,6 dan mr sama dengan 98 kali 1000, volumenya dalam mililiter adalah 500. 96,6 bagi 98 sama dengan 0,2, sedangkan 1000 bagi 500 sama dengan 2. Berarti molaritas 0,2 dikali 2 sama dengan 0,4. Oke ya sahabat rumah belajar, CH3COOK ini sendiri
terionisasi menghasilkan ion K+ dan CH3CO-. Di sini yang kuatnya adalah basa. Sehingga kita mencari rumus dari basa, yaitu konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- rumusnya sama dengan akar dari KW per Ka kali molaritas garam dikali valensi. Kita masukkan 10 pangkat minus 14. KW itu tetapan ya, sahabat rumah belajar. KB-nya 10 pangkat minus 5. Molaritasnya karena 0,4, kita bawa ke dalam pangkat 4 kali 10 pangkat minus 1. Sehingga diperoleh, pangkatnya kita tambahkan dulu ya. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 15 per 10 pangkat minus 5. Sehingga diperoleh konsentrasi OH-. Kita selesaikan pangkat dulu ya untuk yang pembagian. Negatif 15 dikurang negatif 5 sama dengan negatif 10. Berarti konsentrasi OH- sama dengan akar 4 dikali dengan 10 pangkat minus 10. Akar 4 sama dengan 2. Sehingga diperoleh konsentrasi OH- sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5. pH, karena mau mencari pH, kita cari dulu nilai pH-nya. pH sama dengan minus log konsentrasi OH-. Tadi saya katakan, untuk menyelesaikan log ini, pangkatnya kita bawa ke depannya, sahabat rumah belajar. Karena konsentrasi OH-nya 2 kali 10 pangkat minus 5, berarti pH sama dengan 5 kurang log 2. pH-nya itu rumusnya sama dengan 14 dikurangi dengan pOH. 14 dikurangi 5 dikurangi log 2, 14 kurang 5 sama dengan 9, ditambah log 2. Jadi, pH yang diperoleh adalah 9 ditambah log 2. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Teruskan saja, Bu. Nih, lanjutkan saja dulu. Ya, kalau kita beri kesempatan bertanya, ada ini yang sudah tunjuk tangan, Bu Mei. Hanya kata. Silakan, Pak. Tadi dengan Ade Andriku pertama. Siapa sih? Sudah. Silakan, Dek. Halo Andriko, bisa dengar suara kami Andriko? Oke, tidak bersuara, Bu. Lanjut saja. Ya Pak, kalau gitu kita lanjut dengan contoh yang ketiga ya Pak. Ya, Bu, lanjut saja, setuju. Ya. Ya, pada contoh yang ketiga ini, jika diketahui KB 64OH sama dengan 10 pangkat min 9. Oh, mohon maaf. Ini bukan, oh iya, betul. KB sama dengan 10 pangkat minus 9 dan Ka HCN sama dengan 10 pangkat minus 5. Maka larutan 1 liter N2CN 0,01 mempunyai pH sebesar, sahabat rumah belajar, N4OH adalah basa lemah, HCN juga adalah asam lemah. Ini sama-sama lemah. Karena sama-sama lemah, sifatnya ini kita lihat berdasarkan nilai Ka dan Kb. Nilai Kb 10 pangkat minus 9, nilai Ka 10 pangkat minus 5. Ternyata nilai Ka lebih besar dari nilai Kb, sehingga sifatnya adalah asam.
Lalu kita tinggal memasukkannya pada rumus. Rumusnya konsentrasi H+ sama dengan akar dari KW dikali KA per KB. Kita tinggal masukkan 10 pangkat minus 4 dikali 10 pangkat minus 5 dibagi dengan KB 10 pangkat minus 9. Minus 14 ditambah minus 5 sama dengan minus 19. Jadi, akar dari 10 pangkat minus 19 dibagi dengan 10 pangkat minus 9. Kita kurangkan ya, supaya untuk pembagian ini jadi diperoleh 1 kali 10 pangkat minus 10. Sehingga diperoleh hasil sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5. Berarti pH-nya sama dengan 5. Mengapa demikian sahabat rumah belajar? Karena log 1 sama dengan 0. Jadi kita langsung saja menuliskan pH sama dengan 5. Iya Pak, sampai di sini dulu. Ya, Ada yang mau bertanya atau ada yang tidak mengerti? lanjut saja dulu, Bu. Lagi untuk memaparkan materi. Kan, Bu? Oke Pak. Paham ini karena udah mau jam 12. Di sana ya? Ya. Maaf, ini karena ini kan udah 1 jam kan Pak? 1 jam. Saya sudah presentasi sudah 1 jam. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, Teruskan, Bu. Lagi. kita masuk dalam sesi tanya jawab dulu Pak, karena sisa 30 menit kan Pak. Kak Denny gimana? Waktunya sisa 30 menit Ya, kan? betul Bu, kita bisa buka sesi tanya jawab aja. Teman-teman sahabat rumah belajar, ada yang ditanyakan, silakan klik tombol raise hand. Nanti kami akan memberikan kesempatan Anda untuk bertanya kepada Bu Mei. Ya, silakan sobat rumah belajar jika ada yang tanya. Sobat rumah belajar yang mungkin terlambat bergabung, Ibu dari Duta Rumah Belajar Provinsi Maluku tahun 2017. Beliau mengajar di 9. Sekarang untuk tanya jawab, kami persilakan angkat tangan bagi yang ingin bertanya, atau misalnya ada kendala sinyal. Nah, mau belajar. Sebagai informasi, Ibu Mei, kenapa ada suara berisik-berisik? Itu karena beliau tidak sedang berada di rumah, karena di rumahnya sedang mati lampu, mati listrik. Jadi beliau harus mengejar ke kota untuk beli paket. Demikian perjuangan Ibu Mei, luar biasa untuk acara ini. Jadi sobat rumah belajar, ada waktu kita lebih kurang 25 menit untuk jawab. Silakan yang ingin bertanya, sekali lagi angkat tangan. Kemudian kalau ada sinyal, boleh bertanya melalui kolom chat. Mei. Ya Pak. Hebat dan luar biasa perjuangannya Bu ya. Tidak, memangnya udah ada paket Pak, cuma harus kalau di rumah itu tidak bisa, saya harus ke pantai. Jadi ini saya duduk di pinggir laut di pantai ini Pak. Nggak rame di situ. Iya, karena pantainya ini dekat jalan, jadi transportasinya kan ramai Pak, jadi selalu dengar bunyi kendaraan. Wah, nanti banyak
Saya ditanya sama penduduk yang ke pantai lagi buat apa di situ. Ya udah saya senyum-senyum saja. Sama siapa di situ, Bu? Siapa temannya? Ya ada. Maaf. Nggak ada ini, ada lagi nelayan yang mau ke laut nanyain saya buat apa di situ duduk-duduk di pantai dengan laptop. Ya, ya. Bu, ini ada yang bertanya nih, angkat tangan ini. Silakan. Enrico Pratama. Silakan di Andriko. Ya, boleh. Tuh. Dari mana? Ada kasih sini kah? Dari mana ini? Dari di Sumbar situ boleh ya? Bu Mei? Ya Pak. Silakan Bu di Andriko. Bu Pratama. Sudah silakan diajukan pertanyaannya. Ya. Boleh pertanyaan di kolom chat. Kalau misalnya gangguan sinyal. Paham, kalau tidak ada pertanyaan boleh tidak saya tampilkan soal yang berikut? Mungkin ada di antara sahabat rumah belajar yang bisa mengerjakan. Ya silakan sambil menunggu pertanyaan. Tadi ini soal nomor 4. Next, Pak. Ya, Bu Mei, sahabat sudah belajar, ditampilkan contoh yang nomor 4, Bu Mei. Ya. Kira-kira dari soal ini ada tidak yang bisa menjawab sahabat rumah belajar? Sebanyak 100 ml larutan enam patohan 0,2 m. Tadinya sama dengan 10,95. Campurkan dengan 100 ml larutan HCl 0,2 m. Berapa pH campuran dari larutan ini, sahabat rumah belajar? Kira-kira ada yang bisa mengerjakan? Kalau ada di antara sahabat rumah belajar yang mau bersedia, silakan ancungkan tangannya. Ada tidak ya? Paham? Mungkin dicek. Ada tidak di antara sahabat rumah belajar yang bisa mengerjakan soal ini? Tadi di Andriko yang ingin bertanya, belum juga pertanyaannya, tapi sudah tangan, ada gangguan sinyal. Mau belajar di screen kita ada soal kita oleh Ibu. Kira-kira bisa menjawabnya, silakan tangan dan langsung jawab.
Bu Mei, halo? Ya Pak. Ya Pak. Oke, Bu, sambil nunggu-nunggu coba cerita kayak mana perjuangannya. Perjuangannya itu kan saya pikir nih, tadi kan di rumah kan ya pakai wifi sama saudara. Nah, 15 menit sebelum itu ya ternyata listriknya padam. Waduh, sementara jarak rumah saya ini kan kecamatan jauh dari kota. Kalau sampai ke kota itu sekitar 30 menit. Dan memang di sini memang signalnya, waduh tidak, karena saya tinggalnya di pinggiran kota di kabupaten lain, bukan di kota Ambon. Jadi saya nyari-nyari ternyata sepanjang jalan coba-coba, aduh tidak bisa. Akhirnya ya udah saya kepikiran, oh iya di pantai. Nah, ke pantai deh pas duduk di ini ya duduknya ini di pasir-pasir dekat dekat ini pohon-pohon bakau. jauh dari rumah Ibu, berapa jauh itu? Ke rumah saya sekitar 15 menit aja dari tempat saya duduk ini, Pak. Berarti di tengah le antara rumah dan kecamatan ya. Kalau iya, karena memang tempat tinggal saya ini juga di desa dan itu bukan pusat kecamatan. Jadi memang signalnya juga ya dikata sesuai kondisi ya, Pak. Kan sobat rumah belajar perjuangan Ibu Mei tadi untuk mengisi acara ini luar biasa. Terima kasih Ibu Mei walaupun abad dan mat bagi belajar. Tunggu pertanyaan rumah belajar. Eh, ya udah, Bu. Karena Kalau tidak ada ya udah saya jelaskan aja ini boleh. satu soal ini. Oh ya, silakan. Ya. Ya, sahabat rumah belajar. Dari soal diketahui asamnya HCl dan basanya N4OH. Kita tidak bisa langsung memasukkan seperti contoh yang pertama tadi ya. Bu Mei, Harus ya apa? nah, ini ada yang coba jawab melalui chat. Oh iya Pak. Nah, ini Sepertinya tidak ada Pak. halo, Bu Mei. Ya Pak. Ya, ini ada Ibu Menti, adik Menti Hajijah. Coba Iya Pak. melalui chat, beliau menjawab katanya pH-nya 5. pH-nya sama dengan berapa Pak? 5 katanya. Benar. 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 Boleh minta tolong Pak minta tolong diaktifkan mikrofonnya adik ini biar minta tolong bantu dijelaskan. Yang pH-nya 5 dari mana? Boleh? Melalui chat, Bu. Mungkin ada gangguan. Oh iya ya. Ya benar. Terima kasih ya. Itu sangat baik luar biasa, Adik. Makasih. Ya benar pH-nya 5, Pak. Coba kita lihat dapatkan pH 5. Minta tolong Pak Denny materinya. Berarti Dek Menti Hajijah ini sudah paham. Dapat 5 katanya. Iya. Coba kita lihat. Ini minta tolong bisa materinya supaya kita lihat pH 5 ini didapat pH 5-nya bagaimana? Minta tolong Pak Denny. Ya,
Ya, jadi pertama-tama kita tuliskan reaksi dulu ya. NH4OH direaksikan dengan HCl menghasilkan NH4Cl tambah H2O. Karena ini adalah basa dan asam dan basa, sahabat rumah belajar, kita buat sistem MRS. MRS itu ini caranya secara tidak langsung. Pertama kita itu buat mula-mula. Kita cari mol mula-mula. Mol mula-mula diperoleh dari 100 ml NH dikali dengan 0,2. 100 kali 0,2 sama dengan 20. HCl juga, karena volume dan molaritasnya sama, berarti HCl juga sama dengan 20. Sahabat rumah belajar, kita lihat NH4OH, koefisien 1, HCl koefisien 1, berarti karena koefisiennya sama, berarti reaksi pembatasnya 20. Sehingga yang bereaksi untuk NH4OH adalah 20, HCl 20. Untuk garam NH4Cl, karena koefisiennya juga sama dengan sama yaitu 1, sehingga yang bereaksi adalah 20 milimol. Ini satuannya milimol ya, mohon maaf saya tidak lupa menuliskan. Demikian juga dengan H2O. H2O yang bereaksi juga adalah 20 milimol. Mengapa 20 milimol? Karena semua koefisiennya 1, sehingga semua yang bereaksi sama. Sisanya NH4OH 20 kurang 20 berarti tidak ada yang tersisa di asam maupun di basa. Yang tersisa hanya ada pada garam dan air, yaitu 20. Lalu kita mencari molaritas dari NH4Cl. Molaritas NH4Cl diperoleh konsentrasi garam sama dengan 20 milimol dibagi volume total ya. Volume total 100 ml dari NH4OH ditambah dengan 100 ml pada HCl. Sehingga 20 dibagi 200 sama dengan 0,1 molar. Sudah dapat konsentrasi garamnya, kita masukkan pada rumus. Sini yang kuat adalah asam. Jadi rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar dari Kw bagi Kb dikali dengan konsentrasi garam dikali dengan koefisien. Sama dengan Kw 10 pangkat minus akar dari 10 pangkat minus 14, Kb 10, konsentrasi garam 0,1 berarti 1 kali 10 pangkat minus 1. Dari garam ini 1, jadi kita tidak perlu menuliskannya lagi. Sehingga diperoleh konsentrasi H+ sama dengan akar dari 10 pangkat minus 15 dikurangi dengan 10 pangkat minus 5. Sehingga diperoleh 10 pangkat minus akar dari 10 pangkat minus 10 dan konsentrasi H+ dengan 10 pangkat minus 5. Sehingga nilai pH sama dengan 5. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, sahabat rumah belajar. Adik Menti Ajijah, jawabannya sudah di. Terima kasih ya. Ya, Bu D Ajijah ini dari mana ya? D Menti dari sekolah mana? Dari mana? Mungkin bisa dijawab melalui chat kalau ada gangguan sinyal. Dari sekolah mana ya, Dek? D Ajijah. Kita menjawab pertanyaan dari Bu Mei dengan benar. Jawabannya hanya 5. Sama dengan 5. Bagus sekali. Mei sampai sekarang Halo Pak. Halo Pak. Ya Pak. Ya sudah. Jelas suara. Dijawab Bu. Dari SMA Negeri 1 Karangbaru Aceh Tamiang. Oh ya. Terima kasih ya Dek. Pelajaran
anggota rumah belajar yang setiap harinya Senin sampai Jumat diakses melalui Pikon ini. Untuk menemani adik-adik sekalian belajar. Halo Bu Mei. Sudah bisa di kira-kira sampai Halo, paham? halo? Ya, Pak. Ya, sudah bisa di closing, Bu? Ya, 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 Pak. Oh ya, sahabat. Untuk mengisi formulir ya, ada di kolom chat. Formulir semacamnya sudah tercatat di sini. Silakan di link yang ada di kolom chat. Kita siapkan melalui kolom chat itu ada link yang tertera. Silakan dilihat. Bu Mei? Ya, Pak. Ya. Ya, silakan Bu di Saya rangkum ya, Pak. Halo, Pak. ya, ya. Halo, paham? Ya, ya. Saya merangkum ya, Pak, yang terakhir. Ya, Bu, silakan, silakan. Ya, sahabat rumah belajar. Jadi, hidrolisis itu sendiri terbagi dua, hidrolisis sebagian dan hidrolisis parsial. Hidrolisis sebagian atau parsial dan hidrolisis total. Hidrolisis parsial itu ada dua. Kalau asamnya kuat, berarti adalah asam. Sehingga yang dicari adalah konsentrasi H+. Rumusnya konsentrasi H+ sama dengan akar dari Kw per Kg dikali konsentrasi garam dikali dengan koefisien dari garam. Dan kalau misalnya basanya kuat, kalau basa kuat berarti itu kita mencari konsentrasi OH- ya, berarti konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kw per Ka dikali dengan konsentrasi garam dikali dengan koefisien. Itu untuk hidrolisis sebagian. Kalau untuk hidrolisis total, sama-sama lemah, asam maupun basanya. Berarti kita mau lihat sifat garamnya, kita lihat berdasarkan nilai Ka. Dan nilai Ka-nya lebih besar dari nilai Kb, berarti sifat garamnya adalah asam. Tetapi jika nilai Kb lebih besar dari nilai Ka, berarti sifatnya adalah basa. Sedangkan kalau nilai Ka sama dengan nilai Kb, berarti sifatnya netral. Kita pakai satu rumus saja, yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar dari dikali Ka bagi dengan Kb. Untuk yang asam kuat, basa kuat itu tidak mengalami hidrolisis. Oke, paham. Demikian rangkuman materi di kali ini. Saya boleh bertanya, Bu? Iya, boleh, Pak. Ya, kira-kira seperti ini dalam kehidupan kita gimana? Apa ini? Oh iya, kalau contoh penerapan hidrolisis dalam kehidupan sehari-hari, contohnya misalnya kita lihat ada taman yang memiliki rumput yang hijau, itu kelihatan subur, kelihatannya hijau sekali, enak untuk dipandang. Itu untuk pemeliharaannya biasanya sering dipakai garam. Nah, garam Inggris itu rumusnya adalah MgSO4 7H2O. Ini prinsipnya prinsip hidrolisis karena
MG ini lemah, hidrolisis di dalam tanah sehingga ini menyuburkan rumput-rumput itu. Jadi untuk pemeliharaan untuk tanaman pada yang rumput-rumput yang hijau di taman itu biasanya sering dipakai garam Inggris atau DSO 47H2O ini Pak. Itu contoh yang berikut juga aspirin Pak, misalnya aspirin itu obat sakit kepala dan sakit gigi, itu juga salah satu itu Pak, itu contoh-contoh penerapan hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Bu Mei. Guna kita belajar hidrolisis masalah garam ini. Bu ya, untuk kegunaan menyuburkan tanaman Bu ya. Ya, menyuburkan tanaman. Baik. Nah, jadi sahabat belajar, karena waktu kita sudah akan masuk kepada tentu saja atas nama Duta Rumah Belajar, Bawi itu Ibu Maluku, Duta Rumah Belajar dari Sumatera Utara tahun 2017, tentu saja memohon maaf ya, sama sinyal yang kurang bersahabat. Teman-teman, sahabat rumah belajar, terus belajar walaupun kita di rumah. Untuk sementara ini diri kita sendiri dengan cara berdiam di rumah. Dan kami jadi sekalian untuk melalui video conference seperti ini. Terus ikuti jadwalnya setiap hari, ada 3 sesi, Senin sampai dengan Jumat. Kemudian sobat rumah belajar, terus akses portal rumah belajar saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih atas saya kembalikan ke Pak Denny.